Swastiastu. Pada hari ini, Kamis 25 April 2024, kami, kelas 9D akan menampilkan seni teater musikal dengan tema tradisional yang berjudul Tresna Ing Langgeng. Tresna Ing Langgeng diartikan sebagai cinta yang abadi dan kesetiaan Layon Sari terhadap suaminya Jayaprana. Walaupun ia diminta untuk menjadi istri sang raja, tetapi ia menolak permintaan tersebut dan memilih untuk mengakhiri hidupnya tepat di samping jasad suaminya. Saksikan seni teater musikal kami, Tresna Ing Langgeng. Terima kasih. Dikisahkan pasangan suami istri desa Kalianget memiliki anak laki-laki bernama Inyoman Jayaprana. Dalam usianya yang baru 12 tahun, sudah terlihat parasnya yang rupawan dan senyumnya yang manis. Pada suatu hari, desa tersebut terjadi wabah yang parah dan membuat banyak warga yang meninggal. Di saat yang bersamaan, Raja sedang melihat-lihat di sekitaran desa. Lalu, ia terkejut melihat warganya banyak yang meninggal. Dan sang raja sayup-sayup mendengar suara tangisan anak kecil. Mendekati suara tangisan itu, ia menemukan anak yang sedang memeluk lutut sambil menangis. Karena merasa iba, sang raja akhirnya mengangkat anak itu sebagai abdi istana dan anak itu adalah Jayaprana. 13 tahun kemudian, raja menitahkan agar Jayaprana memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Salam Baginda, ada apa Baginda memanggilku? Jayaprana, kau sudah cukup dewasa. Apakah kau tidak ingin menikah? Pilihlah salah satu dayang dari istana ini untuk menjadi istrimu. Ampun Baginda, bukannya hamba menolak, tapi lebih baik hamba mencari jodoh sendiri. Baiklah, jika itu maumu, kau boleh pergi sekarang. Terima kasih Baginda. Keesokan harinya, ia pun pergi keluar istana, tepatnya ke pasar yang ada di depan istana, untuk melihat gadis-gadis yang lalu-lalang pergi ke pasar. Tiba-tiba, ia melihat sekelebat gadis yang sangat cantik jelita sedang membawa bakul yang berisikan bunga.
Melihat kecantikan dan keelokannya, Jayaprana pun terpikat olehnya. Saat itu pun ia bertemu sang raja dengan sang patih. Salam Baginda. Nak, kenapa kau terlihat sangat bahagia hari ini? Hamba telah menemukan pujaan hati hamba. Ia adalah pedagang bunga di pasar ini. Baiklah, Patih, tolong cari tahu siapa yang dia maksud. Baik, Baginda. Jayaprana, ikutlah bersamaku ke istana. Patih Songgaling pun mencari informasi mengenai pedagang bunga tersebut. Permisi Bu, saya mau bertanya. Iya, Tuan. Siapakah gadis penjual bunga di sini? Ia bernama Layon Sari, Tuan, anak dari Jero Desa Sekar. Baiklah, terima kasih Bu. Iya, Tuan. Patih Songgaling segera bergegas ke istana untuk memberikan informasi mengenai gadis tersebut. Ampun Baginda, gadis pedagang bunga tersebut bernama Layon Sari. Ia merupakan anak dari Jero Desa Sekar. Baiklah, Dayang, tolong ambilkan selembar kertas. Baiklah, Baginda. Ini Baginda. Raja Kalyangat menulis sesuatu di kertas tersebut. Jayaprana, Iya Baginda. serahkan surat ini kepada juru desa sekarang. Baiklah Baginda. Setelah raja memerintahkan agar Jayaprana memberikan surat tersebut kepada juru bendesa Sekar, Jayaprana pun segera mendatangi rumah juru bendesa. Om Swastiastu Juru Bendesa. Ya, Om Swastiastu nak, ada perihal apa kau datang kemari? Raja memerintahkan saya untuk memberikan surat untuk Jero. Baiklah, silahkan duduk. Ini suratnya Jero. Terima kasih nak. Baiklah Jero, kalau begitu saya pamit dulu. Iya nak, hati-hati. Juru bendesa pun membaca surat dari Baginda Raja. Aku menulis surat ini untuk menikahkan anakmu yang bernama Layon Sari pada salah satu abdi istana kami, yaitu Jayaprana. Dan pernikahan akan kita laksanakan pada hari Selasa Legi Kuningan. Dan kemudian ia memanggil anak perempuannya. Nak, kemarilah nak. Iya, Ayah. Ada apa, Ayah? Duduklah terlebih dahulu. Layon Sari, apakah kau mau menikah dengan Jayaprana? Siapa itu Jayaprana, Ayah? Ia adalah abdi istana. Baiklah, Ayah. Aku bersedia. Layon Sari, apakah kau yakin dengan keputusan itu? Astungkara, aku yakin, Kerti. Baiklah kalau itu mau. Semoga kau bahagia dengannya. 1 minggu kemudian, tibalah hari pernikahan Jayaprana dan Layon Sari.
Layang Sari, mereka pergi menemui sang raja untuk meminta restu. Saat itu pun diam-diam sang raja memperhatikan Layang Sari dan terpikat oleh kecantikannya. Inikah Layang Sari? Jayaprana tidak pantas menjadi suaminya. Menurutku, akulah yang pantas bersanding dengannya. Aku akan melakukan berbagai cara demi menjadikan Layang Sari sebagai permaisuriku. Tapi, bagaimana caranya? Disitulah timbul niat buruk untuk membunuh Jayaprana demi menjadikan Layang Sari sebagai permaisurinya. Mula balik bodoh kenani sangat tresna tumeng rasa yang buka kene selalu ire jiwa permanan beli subang lahang hati sing idang lakar mapalasan. Sang raja memanggil sang patih untuk berbicara empat mata. Patih, kemarilah. Aku ingin berbicara denganmu. Baiklah Tuan. Patih, aku sangat tertarik dengan Layang Sari. Ampun Tuan, bukankah ia istri dari Jayaprana? Aku tidak peduli. Ajak Jayaprana ke tengah hutan Teluk Terima. Katakan bahwa di sana ada peperangan besar, lalu bunuh dia di sana. Ampun Tuan, bukankah Jayaprana abdi setiamu? Diam kau. Apakah kau ingin menggantikannya? Maaf Tuan. Bagaimana sekarang? Baiklah Tuan. Setelah itu, Patih Sanggaling mendatangi rumah Jayaprana. Jayaprana yang sedang duduk di depan teras rumahnya. Melihat kedatangan sang patih, ia pun segera menyambutnya dengan ramah. Om Swastiastu, Patih. Ada apa Patih datang ke sini? Mari kita duduk terlebih dahulu. Di sini saja, Jayaprana. Kau diutus oleh raja untuk berperang di Teluk Terima. Sebentar, Patih, aku akan meminta izin kepada istriku. Baiklah, akan aku tunggu di sini. Baiklah, Patih. Jayaprana pun menghampiri istrinya yang sedang memotong sayur. Istriku, aku akan pergi ke Teluk Terima bersama Patih Sanggaling karena di sana ada peperangan besar. Tapi suamiku, bisakah kau menolaknya saja? Aku tidak bisa menolak perintah raja karena aku banyak berhutang kepada raja. Baiklah kalau begitu. Jaga dirimu baik-baik di sana. Baiklah. Jayaprana pun kembali menghampiri Patih Sanggaling. Bagaimana Jayaprana? Apakah kamu bersedia? Aku bersedia, Patih. Baiklah, akan aku jemput kau besok pagi di sini. Baiklah, Patih. Patih Sanggaling pun segera kembali ke istana. Malam pun tiba. Pada saat Jayaprana dan Layang Sari sedang tidur, Layang Sari merasa gelisah dan terbangun. Ia memberitahu Jayaprana bahwa ia memiliki firasat buruk terhadap suaminya. Suamiku, suamiku. Ada apa istriku? Mengapa kau terbangun? Aku memiliki firasat buruk. Aku bermimpi rumah kita ditenggelamkan oleh banjir bandang. Itu hanya mimpimu saja. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo, tidurlah kembali. Pagi hari pun tiba. Jayaprana dijemput oleh prajurit dan sang patih. Mereka segera pergi menuju ke Teluk Terima. Apakah masih jauh, Patih? Kenapa di sini tidak ada suara peperangan? Kita masih jauh, Nak. Baiklah. Jayaprana dan
menusuk Jayaprana dari belakang, tetapi tidak berhasil. Ada apa, Patih? Aku diperintahkan oleh raja untuk membunuhmu. Itu karena raja ingin memiliki istri. Baiklah, Patih. Jika itu adalah perintah dari raja, maka aku harus menerimanya. Tetapi aku berpesan, tidak semua keris bisa membunuhku, melainkan aku hanya bisa dibunuh oleh keris pusaka aku sendiri. Silakan, Patih, aku serahkan kepadamu. Jayaprana, maafkan aku, Nak. Sang Patih pun menusuk Jayaprana menggunakan keris pusaka Jayaprana itu sendiri. Lalu, darah menyembur dibarengi dengan semerbak bau harum serta ciri-ciri aneh seperti angin topan dan suara petir. Di perjalanan pulang, banyak prajurit yang meninggal karena digigit ular. Kemudian sang Patih pulang ke istana untuk memberitahu sang raja bahwa ia berhasil membunuh Jayaprana. Ampun, Baginda. Hamba telah berhasil membunuh Jayaprana. Sang Patih memberikan keris yang digunakan untuk membunuh Jayaprana kepada sang raja. Akhirnya Jayaprana pun tumbang. Hahaha. Lalu sang raja pergi ke rumah Layonsari dan menemuinya. Layonsari, apakah kau sudah mendengar berita hari ini? Di mana suamiku? Suamimu telah gugur di medan perang hari ini. Kau akan segera menjadi milikku, Layonsari. Hahaha. Tidak, ini tidak mungkin. Pasti kau yang telah merencanakan semua ini. Layonsari, tunggu. Kau mau kemana? Layonsari pergi ke tengah hutan sambil menangis. Raja Kalyangat mengejarnya bersama prajurit dan dayang-dayangnya. Layonsari, kau mau kemana? Lalu Layonsari menemukan jasad Jayaprana yang tergeletak di tengah hutan. Sambil menangis, ia memanggil nama Jayaprana terus-menerus. Jayaprana, jika ini takdirmu, maka aku akan ikut bersamamu. Lalu Layonsari menusukkan keris yang dimiliki Jayaprana ke perutnya. Lalu ia meninggal di tempat di sebelah jasad Jayaprana. Sang raja pun datang bersama prajurit dan dayang-dayangnya. Layonsari, Layonsari. Sang raja pun marah karena Layonsari telah tewas. Lalu ia menusuk prajuritnya yang tepat di sampingnya. Lalu Raja Kalyangat kembali ke istana sambil memanggil nama Layonsari. Layonsari, Layonsari, di mana kau, Layonsari? Ada apa, Raja? Dayang dan prajurit yang ada di hadapannya langsung dihabisi olehnya. Ada apa, Raja? Ada apa, Raja? Aku Patihmu, Patih Songgali. Kau Patih Sangwali. Kau yang membuat semua bencana ini, dan kau akan menerima akibatnya. Kemudian sang raja menyerang Patih Songgali secara membabi buta. Sang Patih pun melakukan perlawanan dengan menusukkan keris ke Raja Kalyangat. Maafkan aku, Raja. Sang raja pun meninggal di tangan sang Patih. Dewa sama
And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last time. Don't let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you